Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di channel Narasawiji Nami Tokoku. Di konten kali ini saya akan berbagi tips atau berbagi cara merawat kolam kita ya, khususnya di budidaya ikan nila. Nah, di tema kali ini adalah kita harus mengendalikan apu-apu atau tanaman air yang hidup di kolam kita. Nah, di depan saya sini itu apu-apunya sudah penuh seperti ini. Dan ini kalau populasinya sudah over seperti ini guys, itu kalian harus menguranginya. Karena untuk ikan nila ini, kalau misalkan kolam kalian sampai tertutup rata seperti ini, itu bisa bahaya. Bahayanya kenapa? Satu, sinar matahari yang masuk ke dalam air akan berkurang. Yang kedua, apu-apu yang padat seperti ini bisa dihinggapi atau untuk pertumbuhan penyakit seperti jamur. Jadi nanti ikan kita menjadi cepat penyakitan ya dan bahaya. Dan yang selanjutnya, oksigen yang terlalu di dalam air itu akan menjadi berkurang karena terlalu banyak apu-apu atau tanaman air sehingga permukaan air itu tidak kelihatan seperti ini. Terutama kalau ikan nila itu pada malam hari guys. Kita harus belajar tentang namanya apa ya? Oksidasi apa ya, yang intinya kalau tanaman itu pada kondisi malam itu mengeluarkan karbon dioksida, dan ketika pada siang hari tanaman-tanaman ini mengeluarkan oksigen. Jadi ketika pagi seperti ini itu kelihatan seperti tidak masalah, tapi kalau malam-malam yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Nah, ini kalau misalkan malam-malam yang dikeluarkan karbon dioksida, maka kita memberikan aerasi sebanyak apapun itu kurang efektif karena kita sudah memberikan oksigen, malah ditambah dengan karbon dioksida yang dikeluarkan oleh tanaman apu-apu ini pada kondisi malam hari. Dan yang selanjutnya adalah kita akan sangat kesulitan dalam memberikan pakan. Jadi kita harus mencari lubang-lubang, misalkan kita dibuat seperti ini, terus kasih pakan. Nah, kita akan kesulitan dalam pemberian pakan, sehingga efeknya adalah pertumbuhan ikan akan terhambat karena ikan itu sendiri mengalami kesulitan dalam mencari makan yang kita berikan dan kurang efektif. Jadi pengendalian ini ya misalkan seperti ini, kalian harus mengurangi populasinya. Standarnya berapa sih ya? Kalau saya itu standarnya hanya sepertiga dari kolam ini ya. Jadi paling hanya segini aja apu-apunya untuk pengayom saja atau untuk mengurangi sinar matahari yang terlalu terik. Tapi dengan kondisi kolam saya yang seperti ini, sudah banyak pohon di samping-sampingnya, mungkin tanaman apu-apu itu tidak lagi penting. Nah, kenapa ini saya tanam seperti ini? Karena tanaman apu-apu ini bisa digunakan untuk pakan alternatif, khususnya untuk ikan gurame. Untuk ikan nila itu nggak doyan guys. Nyatanya ini sampai penuh full seperti ini kalau kita biarkan full sampai penuh sesak, karena di kolam itu atau air kolam itu sudah mengandung banyak pupuk, ditambah dengan sinar matahari, maka dengan otomatis apu-apu ini bertumbuh subur tanpa harus kita beri pupuk atau kita kasih macam-macam. Tanaman apu-apu ini sudah subur nih seperti ini. Ini subur banget, gede-gede daunnya seperti ini ya, karena dia dapat makanan gratis dari kotoran ikan atau air yang ada di dalam kolam ini, karena air kolam ikan kita itu banyak mengandung pupuk ya yang bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman. Salah satunya tanaman ini. Jadi kalau kalian budidaya ikan, saya sarankan ya punya tanaman lah ya, seperti sayur atau pakan alternatif seperti ini, dan airnya untuk digunakan untuk menyirami tanaman supaya tidak mubazir ya, dan tanaman yang tumbuh seperti ini bisa digunakan lagi untuk pakan alternatif di kolam kita. Nah, sebenarnya apu-apu ini bagus atau tidak sih? Sebenarnya bagus. Yang harus dikontrol adalah jumlahnya. Jadi sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak bagus ya, apapun itu. Apu-apu yang berlebihan itu tidak bagus, populasi yang berlebihan itu tidak bagus, oksigen yang terlalu berlebihan juga tidak bagus lah. Kenapa kok oksigen yang terlalu berlebih tidak bagus? Karena kita boros biaya oksigen, karena kita pakai aerator. Kalau kita kasih aerator yang terlalu banyak sedangkan populasi ikan terlalu sedikit, maka biaya yang dikeluarkan akan besar dan kita hasilnya pun akan berkurang. Jadi yang bagus seperti apa? Yang bagus itu adalah keseimbangan. Karena dalam kitab suci Al-Quran itu sudah menjelaskan ya, bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus, dan itu disebut berkali-kali ya, lebih dari satu kali yang jelas.
bahwa yang berlebih-lebihan itu tidak bagus. Jadi yang dicari apa? Yang seimbang. Nah, yang seimbang seperti apa? Untuk menemukan keseimbangan, kalian nggak bisa menemukan secara instan atau secara langsung. Sekali budidaya langsung menemukan keseimbangan. Keseimbangan itu ditemukan ketika sampean terus bereksperimen, terus mengamati, terus belajar dengan budidaya kita sendiri. Jadi enggak hanya 1 kali 2 kali budidaya itu kalian bisa menemukan keseimbangan. Kegagalan itu wajar ya dalam belajar. Nah, ini kegagalan ini digunakan untuk pelajaran supaya kita mempunyai data dan kita tidak mengulangi kegagalan yang sama. Gitu ya Lur ya. Jadi kegagalan nggak usah khawatir. Kita budidaya itu ya resikonya gagal. Tapi dengan kegagalan itu kita harus bisa ya mengkondisikan lagi ke depannya tidak terulang lagi. Nah, kali ini akan saya lakukan pembuangan apu-apu seperti ini. Nanti kita sisakan sepertiga saja. Mungkin kalau di sini banyak tetangga yang budidaya ya, Mas minta apu-apunya buat ikan. Boleh, silahkan, gratis ya. Kalau misalnya teman-teman dekat rumah saya, kalian mau minta tanaman seperti ini, yang subur-subur seperti ini gratis, silahkan ambil sebanyak mungkin ya. Dan misalkan untuk saya, kenapa saya nanam apu-apu, ini saya gunakan untuk pakan alternatif ikan gurame. Dan ikan gurame itu yang dimakan itu daunnya saja. Kalau misalkan akarnya ini dia nggak terlalu suka ya. Jadi daunnya saja yang dimakan. Nah ini guys, tanaman apu-apu ya yang dimakan oleh ikan gurame ini memang sengaja saya kasih kolam ikan gurame. Ini kolam gurame saya. Dan tanaman ini yang dimakan itu hanya daunnya saja ya. Yang lebih suka itu daunnya saja seperti ini. Kalian bisa lihat ke situ ya. Tuh, ya. Itu masih ada sisa akar-akar dari apu-apu. Nah mungkin di sini yang dekat. Nah ini disisa ini ya. Nih akarnya ini lama ya makannya ya. Jadi yang dimakan daunnya dulu ya seperti itu. Nah itu. Nah untuk ikan nila itu enggak doyan. Ikan nila hanya untuk tempat atau sarana mengembangkan apu-apu ini yang saya gunakan untuk budidaya ikan gurame. Kalau saya kembangkan di budidaya ikan gurame atau di kolam ikan gurame, apu-apu ini tidak bisa berkembang dengan baik karena dimakan terus sama ikan gurame. Kalau ikan nila itu enggak. Jadi bisa sampai full padat seperti ini. Gitu ya Lur ya. Jadi untuk itu kita buang saja ini apu-apunya. Jangan sampai kayak gini ya Lur. Pembuangannya ya gampang, tinggal ambil aja seperti ini, taruh samping kolam, bersihkan ya. Nah. Oke guys. Saya sudah ganti kostum dan sudah punya peralatannya. Kita serok-serok aja Lur ininya ya. Ya. Tinggal diserok aja seperti ini. Buang aja samping. Ini lumayan melelahkan ya karena sudah padat banget apu-apunya. Oh ya, kalau di daerah kalian tanaman ini namanya apa guys? Ya, kalau di daerah saya itu nyebutnya apu-apu, tanaman air apu-apu. Nah ini guys, kenapa saya nggak pakai seser ya? Ternyata berat guys. Kita ambil seser kayak gitu ternyata berat. Karena airnya ikut ke bawah sih. Nah kalau kayak gini berat guys. Lebih enak pakai seperti ini. Kita pinggirkan seperti ini. Kita tarik. Nah ini guys. Seperti ini ya. Ini lebih ringan dan lebih dapat banyak nih. Nih udah dapat segunung. Oke guys, cukup melelahkan ya. Kita dapat apu-apu tuh segini nih. Nih, segunung seperti ini ya. Dan jumlahnya banyak banget. Bagi kalian yang dekat kalau mau ngambil ini silahkan ambil aja. Mungkin bisa buat pakan ternak ya, mungkin, tapi ya saya belum pernah nyoba. Nih segini. Jadi ini saya buang dan kolamnya kembali bersih seperti ini tanpa apu-apu. Dan kalian bisa lihat aerasinya bisa keluar, sinar matahari bisa masuk. Jadi sinar matahari itu penting guys. Jadi jangan sampai sinar matahari itu menghalangi masuk ke dalam kolam, karena sinar matahari itu vitamin gratisan dari Allah, dari alam untuk lingkungan kita. Jadi jangan biarkan apu-apu ini terlalu banyak populasinya sehingga menghalangi sinar matahari masuk, membuat kolam kita jadi kurang sehat. Nah ini saya tetap sisakan sedikit ya, paling beberapa pohon
Dan ini kalau misalkan kita biarkan pohon dari katakanlah 2 pohon atau 3 pohon abu-abu ya, seperti ini, tanaman seperti ini, kita biarkan, dia juga akan cepat berkembang ya. Ini bisa digunakan juga untuk pakan gurame, kalau gurame doyan. Nah, seperti itu ya pengetahuan tentang apu-apu. Kebanyakan orang bilang kasih tanaman air supaya tidak terlalu panas. Ya boleh, tapi kita lihat lagi jumlahnya, jangan terlalu banyak seperti yang tadi punya saya sebelum konten ini. Gitu ya lur ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai tuntas. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang belum like juga silahkan di like. Kalau mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai tuntas. Semoga kalian sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.